selaku perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ingin mempresentasikan tentang pemuda dan nasionalisme terhadap identitas nasional. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fathahillah SHMPD yang telah membimbing kami dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Oke, sekarang kita akan membahas pemuda dan nasionalisme terhadap identitas nasional. Yang pertama itu nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Pasti kalian tidak akan asing dengan kata nasionalisme. Nah, nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi atau individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Maksudnya ialah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Terus di sini ada identitas nasional. Identitas nasional itu merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Terus di sini ada pemuda memiliki peranan yang penting dalam suatu negara, yakni unsur kemajuan bangsa, mensukseskan pembangunan nasional, serta meneruskan budaya dan tradisi di Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa, pemuda memiliki tanggung jawab terhadap negaranya, yakni ada 4. Yang pertama, menjaga harta dan martabat bangsa. Yang kedua, menjaga nama baik negaranya di mata dunia. Maksudnya, kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh menjelek-jelekan negaranya sendiri di depan negara lain. Yang ketiga itu mempertahankan identitas nasional. Yang keempat, ada mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Yang selanjutnya itu ada pemuda saat ini semakin gencar untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka melupakan kewajibannya sebagai generasi penerus bangsa, yakni mempertahankan identitas nasional bangsa. Di sini terdapat peran pemuda dalam mempertahankan jati diri bangsa, yaitu 1. Mempertahankan budaya dan tradisi. Kita sebagai generasi muda yang penerus bangsa, kita harus mempertahankan budaya dan tradisi yang ada di negara kita. Kita tidak boleh memajukan atau memunculkan tradisi dari negara lain. Kita harus cinta pada negara kita sendiri. Terus yang kedua itu ada menguatkan rasa kebinekaan tunggal ika. Apa sih bineka tunggal ika? Bineka tunggal ika itu kan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, menguatkan rasa kebinekaan tunggal ika itu kita harus menguatkan rasa tidak membeda-bedakan antar sesama, walaupun di dalam Indonesia itu terdapat ada ras, suku, bangsa, adat, istiadat, agama yang bermacam-macam. Tapi kita tetap berpegang teguh menguatkan rasa kebinekaan tunggal ika tersebut. Yang ketiga itu ada menanamkan rasa nasionalisme sebagaimana yang tercantum dalam falsafah negara Indonesia. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, kita sebagai pemuda atau warga negara Indonesia kita itu harus bersatu demi negara, demi bangsa. Kita tidak boleh berpecah belah karena sebagai warga negara yang baik itu harus mencintai bangsanya sendiri. Yang ketiga itu ada bangga menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini yang masalah yang sering terjadi di negara kita. Karena kenapa? Karena di negara kita banyak yang suka atau bangga dengan produk luar negeri, padahal produk-produk di dalam negeri itu sangatlah bagus. Yang keempat ada menguatkan identitas daerahnya. Yaitu di Indonesia kan terdapat banyak daerah ya. Nah, di dalam daerah itu ada identitas atau ciri khasnya sendiri. Nah, di situ kita bisa menguatkan peridentitas setiap daerah. Nah, kita sebagai warga Indonesia juga harus mencintai daerah kita masing-masing. Terus ada salah satu pandangan yang paling menonjol terhadap pengaruh identitas nasional adalah hedonisme. Apa sih hedonisme itu? Pasti kalian tidak asing dengan hedonisme. Nah, di sini saya akan membahas tentang hedonisme. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Hal ini menjadikan pemuda merupakan identitas nasional bangsanya karena mereka beranggapan dalam kesenangan yang mereka peroleh dapat merubah kualitas hidup. Maka dari itu menyebabkan pemuda cenderung konsumtif, sedangkan negara Indonesia membutuhkan generasi yang produktif dan kreatif. Nah, di sini ada penyebab-penyebab hedonisme. Biasanya hedonisme itu terjadi di kalangan pemuda saat ini, apalagi di kalangan pemuda milenial. Dan ada faktor atau penyebab hedonisme. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor dari dalam diri kita sendiri. Karena manusia memiliki sifat yang tidak pernah puas atas apa yang mereka miliki. Sifat inilah yang pada akhirnya mengantarkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup yang
warga negara. Kadang kita itu selalu bersifat hidup hedonisme. Kita selalu berfoya-foya, selalu mengeluarkan uang, menghambur-hamburkan uang untuk untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal atau dari luar. Faktor eksternal ini bisa berasal dari informasi atau juga globalisasi. Kebiasaan-kebiasaan serta paham yang didapat di dunia maya atau lingkungannya dianggap menjadi penyebab orang-orang tertarik untuk mengadaptasi gaya hidup hedonisme. Maksudnya itu kita ketika melihat media sosial, di dalam media sosial itu ada banyak, misal kita menggemari seseorang itu bersikap hedonisme. Kita ingin seperti itu, ayo kita seperti itu, kita hidup hedonisme, kita berfoya-foya, tapi tidak ada hasil dan tidak ada yang bisa diuntungkan. Tuh ada di sini terdapat ada dampak hedonisme. Dampak hedonisme itu ada 6. Yang pertama individualisme atau menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Terus yang kedua ada konsumtif, kebiasaan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah di sini dia hedonisme, konsumtif, kebiasaan membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan sebenarnya, tapi dengan dia biasanya hedonisme itu cenderung dimiliki juga dengan sifat gengsi. Dan yang ketiga itu egois, mempentingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dia foya-foya dengan hidupnya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Terus yang keempat itu ada cenderung pemalas, tidak menghargai waktu. Dia menghambur-hamburkan uang, beli apapun itu, barang apapun itu tanpa menghargai waktu. Pokoknya beli. Yang kelima itu kurang bertanggung jawab. Dan yang keenam, ini yang paling menjadi poin utama dalam sikap hidup hedonisme, yaitu boros. Mereka akan mengeluarkan banyak sekali uang untuk hal-hal yang membuat mereka senang tanpa memperdulikan manfaat serta juga kegunaan barang yang dibeli. Nah, di era digital sekarang ini, pemuda banyak menemukan informasi dan gaya hidup melalui media sosial. Mereka juga cenderung mengikuti pola hidup kekinian. Apabila hal ini tidak dibentengi dengan sikap nasionalisme, tentunya akan mengurus identitas nasional bangsa. Nah, adapun cara yang dapat dilakukan pemuda dalam berteknologi, akan tetapi tidak merupakan identitas nasional bangsa, yaitu yang pertama, melestarikan budaya di samping menggunakan teknologi masa kini. Maksudnya, kita kan teknologi masa kini semakin canggih. Nah, kita dengan melestarikan budaya, kita tetap mengingat budaya yang ada di Indonesia, tidak melupakannya. Terus yang kedua itu ada menanamkan rasa nasionalisme di era digital sekarang ini. Terus yang ketiga ada menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan di tengah merebahnya media sosial. Nah, pada saat sekarang ini masa milenial, pemuda milenial sangat sekali cenderung menggunakan media sosial dengan menyalahgunakannya. Nah, untuk itu kita harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Kadang media sosial itu bisa memperpecah belahkan kedua negara ataupun kedua belah pihak. Jadi di sini kita harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan di tengah merebahnya media sosial itu. Yang keempat itu tidak menganggap budaya bangsa adalah sesuatu yang monoton ataupun jadul. Nah ini bangsa Indonesia itu bukan negara Indonesia itu tidak jadul. Negara Indonesia sangatlah beragam, banyak budayanya, agamanya, ras, suku, dan apapun itu. Bahkan Indonesia adalah negara yang merupakan negara yang banyak penduduknya dan juga negara yang beragam akan ciri khasnya ataupun apapun itu. Dan yang terakhir itu ada mampu mengaplikasikan teknologi modern dengan budaya dan tradisi yang sudah ada. Nah ini mampu mengaplikasikan teknologi modern misal HP ya kita dengan budaya dan tradisi yang sudah ada. Nah kita gunakan HP itu dengan yang bermanfaat. Kita semisal kita menggunakan HP untuk menyiarkan hal-hal yang berbau budaya dan tradisi yang sudah ada. Oke, di sini kita menarik kesimpulannya bahwa sebagai generasi penerus bangsa, kita sebagai pemuda harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Pemuda juga harus kreatif dan mampu bersaing di ranah internasional. Mengingat semakin canggihnya teknologi masa kini, kita sebagai pemuda harus bijak dalam menggunakan semua teknologi yang ada, karena pemuda adalah kunci yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Hal ini dilakukan sebagai wujud mempertahankan dan memajukan negara Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.